serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro USD memantul kembali dari terendah baru mingguan di 1.0897. Laporan pertemuan Bank Sentral Eropa atau ECB pada bulan Maret mengungkapkan bahwa sejumlah besar anggota berpandangan bahwa tingkat inflasi yang tinggi saat ini dan persistensinya memerlukan segera langkah lebih lanjut menuju normalisasi kebijakan moneter. Untuk menunda normalisasi kebijakan moneter karena Bank Sentral mengakui bahwa kawasan euro dapat jatuh ke dalam resesi teknis di kuartal musim panas nanti. Kita beralih ke kategori USD JPY. Bank of Japan mencoba mempertahankan imbal hasil di bawah 0.25%. Pelonggaran kuantitatif ini bertentangan langsung dengan Federal Reserve yang memulai pengetatan kuantitatif untuk membantu memaksa imbal hasil Treasury US lebih tinggi. Level USD JPY di 125.00 telah terlihat selama bertahun-tahun sebagai batas bagi BOJ sebelum mereka menjadi lebih vokal tentang kegelisahan mereka pada level yen. BOJ tidak akan senang melihat yen pada level saat ini karena mencoba menaikkan inflasi domestik, dan mungkin Bank of Central Japan bersedia membiarkan USD JPY diperdagangkan di lebih tinggi. Kita beralih ke pound sterling. Pasangan GBP USD berkonsolidasi dalam kisaran yang lebih luas di 1.3045 atau 1.3106 selama 3 sesi pada perdagangan terakhir. Kabel tampaknya memperpanjang penurunan lebih jauh di bawah level terendah pada 6 April di sekitar 1.3045 karena aset telah berjuang untuk melampaui resisten level bulat di 1.3100 secara meyakinkan. Aset bergerak lebih rendah setelah rilis risalah Komite Pasar Terbuka atau FOMC yang hawkish dan meningkatkan dukungan untuk suku bunga netral oleh pembuat kebijakan Federal Reserve atau The Fed pada penyelesaian tujuan uang helikopter dan uang moneter ultra longgarnya yang telah dinyatakan. Kita beralih ke AUD USD yang bergerak menyamping pada akhir minggu di sekitar 0.7480 dan datar di sesi Asia pada hari Jumat lalu. Meskipun dolar US menguat, AUD USD berhasil mengatasi malapetaka dan kesuraman pada sesi US di tengah hari, bangkit dari dasar dan mengoreksi posisi terendah baru harian. Indeks saham US bangkit kembali di akhir hari Jumat dan sebagian besar naik pada hari Kamis karena investor mengambil saham yang melemah. Setelah perusahaan farmasi Pfizer Inc. telah mengatakan akan membeli ReViral Ltd yang dimiliki secara pribadi dalam kesepakatan senilai 525 juta US dollar. Akuisisi ini antara keduanya dalam waktu kurang dari 6 bulan nanti menurut Reuters. Kita beralih ke kategori metals. XAUUSD atau emas menyaksikan aksi bolak-balik di dalam kisaran 1.930,30 ke 1.937.80 di tengah ekspektasi eskalasi lebih lanjut dalam krisis Ukraina karena Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menangguhkan Rusia sebagai anggota. Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan Moskow sebagai anggota sekarang setelah pembantaian di Bucha, Ukraina. Sementara itu, anggota parlemen US telah memilih untuk melucuti Rusia dari status perdagangan. Negara paling favorit ini yang dapat mengakhiri perdagangan normal dengan Rusia dan dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi. Ini merupakan laporan menurut Reuters. Kita beralih ke futures. WTI mempertimbangkan pembacaan awal di CFE Group untuk pasar berjangka minyak mentah. Investor memangkas posisi open interest mereka lebih dari 14.000 kontrak pada hari Kamis lalu setelah 3 kenaikan harian berturut-turut. Volume mengikuti turun sekitar 4.1 atau 4,1%
ribu kontrak. Harga WTI memperpanjang level rendah, lebih rendah pada hari Kamis, di tengah menyusutnya minat terbuka dan volume menunjukkan bahwa penurunan yang lebih dalam tampaknya tidak disukai, setidaknya dalam waktu dekat. Sementara itu, support relevansi berikutnya muncul terendah di bulan Maret di 93.51 US dollar. Ini tercatat pada 15 Maret lalu. Kita beralih ke kategori stocks. Home Depot atau HD ditutup pada 302.75 pada sesi perdagangan terakhir pada Kamis lalu, menandai pergerakan naik 1.41% dari hari sebelumnya. Perubahan ini melampaui kenaikan 0.43% S&P 500 pada hari Jumat. Mulai hari Jumat, saham pengecer perbaikan rumah telah kehilangan 5.88% dalam sebulan terakhir. Pada saat yang sama, sektor retail grosir naik 3.8%, sedangkan S&P 500 naik 3.69%. Investor akan mengharapkan kekuatan dari Home Depot saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Pada hari itu, Home Depot memproyeksikan melaporkan pendapatan sebesar $3.67 per sahamnya, yang akan mewakili penurunan dari tahun ke tahun sebesar 4.92%. Untuk setahun penuh, Zacks Consensus Estimate memproyeksikan pendapatan sebesar 16.004 per saham dan pendapatan sebesar 153.39 miliar dolar yang mewakili perubahan masing-masing sebesar positif 3.28% dan positif 1.48% dari tahun sebelumnya. Kita beralih ke saham IBM. IBM telah menjadi salah satu saham yang paling banyak dicari di Zacks.com pada akhir-akhir ini. Saham perusahaan teknologi dan konsultan ini telah kembali naik di 2.6% pada sebulan terakhir dibandingkan perubahan naik 4.7% komposit Zacks S&P 500. Industri komputer Zacks sistem terintegrasi yang menjadi milik IBM telah naik 2.3% selama periode ini. IBM diperkirakan akan membukukan pendapatan sebesar 1.35 per sahamnya untuk kuartal pada saat ini, mewakili perubahan dari tahun ke tahun sebesar minus 23.7%. Selama sebulan terakhir, perkiraan konsensus Zacks tetap tidak berubah. Untuk tahun fiskal pada saat ini, estimasi pendapatan konsensus Zacks sebesar 10.09 menunjukkan perubahan positif 27.2% dari tahun sebelumnya. Selama 30 hari terakhir, perkiraan tetap tidak berubah, di mana saham IBM melemah 0.84 atau minus 0.65% dan ditutup pada 129.55 pada Kamis lalu. Itu dia rekap dari informasi kondisi market minggu lalu. Dan bagaimana prediksi market minggu ini? Langsung saja kita mulai pada hari Senin 11 April. Inflation rate year over year Maret dari Kanada diperkirakan 1.2% dari sebelumnya 0.9%. GDP month over month Februari diperkirakan berada di 0.5% dari sebelumnya di 0.8%. The Fed US Bostic will speech, the Fed US Bowman will speech, dan the Fed US Evans will speech pada hari Senin. Dan pada hari Selasa tanggal 12 April, NAB Business Confidence Maret dari Australia diperkirakan berada di angka 2 dari sebelumnya di angka 13. Inflation rate year over year final Maret dari Denmark diperkirakan berada di angka 7.3% dari sebelumnya 5.1%. Dan unemployment rate dari GB diperkirakan berada di angka 3.8% dari sebelumnya di angka 3.9%. Dan ZAW Economic Sentiment Index April dari Denmark konsensus berada di minus 50 dari sebelumnya di angka minus 39.3. Core inflation rate year over year Maret US diperkirakan berada di angka 6.7% dari sebelumnya 6.4%, dan inflation rate year over year Maret US diperkirakan berada di angka 8.3% dari sebelumnya 7.9%. Kita beralih pada hari Rabu tanggal 13 April. RBNZ
Interest rate decision New Zealand berada di konsensus 1,2% dari sebelumnya di angka 1%. Balance of trade Maret China diperkirakan berada di angka 25 miliar dolar dari sebelumnya 115,95 miliar dolar. Inflation rate year over year Maret GB diperkirakan berada di angka 6,3% dari sebelumnya di angka 6,2%. Bank of Japan Koruda will speech dan PPI month over month Maret US diperkirakan berada di angka 1% dari sebelumnya di 0,8%. Core PPI month over month US diperkirakan berada di angka 0,3% dari sebelumnya 0,2%. Dan Bank of Canada interest rate decision diperkirakan berada di angka 1% dari sebelumnya 0,5%. Kita beralih pada hari Kamis. Unemployment rate Maret Australia diperkirakan berada di angka 4%. Ini sama dengan perkiraan sebelumnya, dan ACB interest rate decision diperkirakan berada di 0,0%. Ini tetap sama dari sebelumnya. Deposit facility rate Euro diperkirakan minus 0,5% dari sebelumnya, yang sama juga di minus 0,5%. Dan ACB press conference akan dilangsungkan pada hari Kamis, dan retail sales month over month US diperkirakan minus 0,4% dari sebelumnya 0,3%. Dan retail sales ex auto month over month US diperkirakan berada di 0,5% dari sebelumnya di 0,2%. Initial jobless claim 9 April US diperkirakan berada di angka 170K dari sebelumnya 166K. Dan Michigan Consumer Sentiment US diperkirakan berada di angka 58,8 dari sebelumnya di 59,4. Dan yang terakhir pada hari Jumat, House Price Index year over year Maret China diperkirakan berada di angka 1,9% dari sebelumnya di angka 2%. Bank holiday di New Zealand, Australia, China, Denmark, England, dan Kanada. Selanjutnya di Empire State Manufacturing Index April US diperkirakan berada di angka 1 dari sebelumnya di angka 11,8. Dan Industrial Production month over month Maret US diperkirakan di angka 0,3% dari sebelumnya di angka 0,5%. Itu dia prediksi dari kondisi market di minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya, langsung saja mengunjungi sosial media Maxco. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.